Bersama saya ada Mbak Vera di sini. Mbak Oki lagi bed rest dulu, menunjang kehamilannya perlu istirahat yang lebih banyak, tapi mudah-mudahan tidak membuat sahabat perempuan meninggalkan kita dan tetap bersama kita untuk ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Oke, Mbak Vera. Jadi seorang ibu itu, kalau menurut saya setelah menjadi seorang ibu juga ya, memang tugasnya tuh bukan ringan ya, nggak ada sekolahannya. Bener, gitu ya, dan harus belajar dari trial and error, karena tiap anak pun cara didiknya beda. Yang satu beda. easy going, yang satu difficult banget temperamennya gitu kan. Belum ngadepin bapaknya. Ini kalau bapaknya nggak ada, misalnya single mom dong, single fighter dong. Nah, sekolah single fighter dia udah gantiin peran ayah. Dia jadi penafkah juga, pengasuh juga, pusat emosi apalagi. Waduh, berat loh. Berat banget. Iya, dan ini juga akan diceritakan oleh sahabat perempuan kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Ika. Yuk Mbak Ika gabung supaya kita bisa dengar seperti apa cerita ibuku Wonder Woman. Mbak Ika. Pagi. Selamat datang. Bisa ketemu sama cantik banget. Selamat pagi. Silakan Mbak Ikanya duduk di tengah ya. Iya. Oke. Sini Mbak jangan jauh-jauh dari saya. Mbak Okinya nggak ada, jadi di tengah aja. Oh gitu ya, tadi aku pikir ada Mbak Oki, jadi aku lagi istirahat dulu. Oke Mbak Ika, tolong ceritain dulu sosok ibu seperti apa sih ibu yang dimiliki oleh Mbak Ika gitu. Kalau ibu aku kebetulan mungkin karena ayah itu seorang angkatan gitu kan, dari angkatan darat, jadi memang mama agak keras orangnya gitu. Ya angkatan ayah. Yang angkatan ayah yang keras mama. Mama udah biasa. Keras dalam hal apa sih Mbak Ika misalnya? Mendidik anaknya ya. Bener-bener mama tuh tegas banget gitu sama anaknya. Tapi dia juga kalau saya bilang jadi contoh yang luar biasa untuk saya, dan saya baru menyadarinya setelah mama nggak ada gitu. Oke, boleh cerita dulu nggak? Jadi waktu kecil ini Mbak Ika anak pertama dari suami mama yang kedua. Jadi mama tuh sempat menikah, punya 2 anak, tapi kemudian suaminya itu meninggal juga, meninggal karena kecelakaan waktu beliau lagi hamil anak kedua. Terus menikah lagi sama papa, lahir saya sama adik, tapi meninggal juga karena kanker gitu. Papa meninggal juga? Papa meninggal juga. Jadi akhirnya, artinya kalau di total punya anak 4 dong? Punya anak 4. Dari yang sebelumnya dan anak papanya. Jadi 4 dan 4-4-nya sama mama? Yang sama mama yang, iya 4-4-nya sama mama. Dan mama nggak nikah lagi? Mama nggak nikah lagi. Untuk yang papa ini yang terakhir mama bilang, saya mau hidup demi untuk anak-anak aja gitu. Dan waktu itu anak-anak usia berapa Mbak Ika? Kalau kakak-kakak tuh kebetulan waktu saya umur 14 tuh kakak udah lumayan besar ya, tapi mereka ini mama ya. Iya, tapi mereka ditinggal sama nenek akhirnya gitu. Jadi aku sama adik tuh aku umur 14, adik lebih kecil lagi. Ini kamu ya yang naik aku. Ini kamu ada di atas. Iya, aku. Tapi Mbak Ika mamah banget ya ternyata. Ini mama mukanya ya. Iya, mama aktif ya. Ketua cabang loh. Oke. Kemudian tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Vera, nggak mudah untuk menjadi seorang ibu membesarkan sekian anak tanpa ada pendamping suami gitu ya. Kemudian apalagi anak perempuan, kalau saya tuh ngerasanya kalau punya anak perempuan kayak bebannya kayak lebih besar gitu ya, ngejagain secantik ini. Yang paling bikin masalah ada ini 2 anak ini, aku sama adik itu lebih bisa diatur sama mama gitu. Akunya yang wah gitu kan, karena deket banget sama papa, tiba-tiba papa nggak ada, jadi aku yang mentalnya tuh yang bener-bener langsung hancur banget gitu. Terus tiba-tiba di umur 14 mau ke 17 kan itu berubah drastis, dan ngerasa mama itu wah udahlah, karena kan ibu kan yang ngatur kita ya, nggak ada papa kan dulu sebagai yang ngadem ayah, ngademin kan gitu. Good cup, bad cup. Yang good cupnya papa, yang bad cupnya mama yang marah-marah melulu, yang atur-atur gitu kan. Tiba-tiba papa nggak ada, saya ngerasa wah udahlah, nggak ada pelindung, nggak ada apa, jadi ngerasa mama tuh jahat ini itu bla 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 bla. Rasanya mama jahat, apalagi waktu itu loh. Mama jahat, mama tuh kalau bisa tuh nggak usah ada mama deh kayak gitu. Semua remaja nih ngalamin. Iya, karena di umur-umur segitu kan saya masih nggak tahu jati diri saya, kayak ya pokoknya nakal sekali gitu. Tapi berubah jadi apa sih dulu? Jadi dari yang tadinya bagaimana waktu remaja jadi yang waktu masih ada papa kan ada bad cup good cupnya gitu kan. Ini tiba-tiba nggak ada pelindung, ngerasa padahal mama tuh sebenarnya sayang banget gitu. Sayang gitu. Cuman namanya terbiasa, namanya
ibu kan kadang-kadang kalau marah. Kamu dimarahinnya apa misalnya sama mama waktu yang remaja ya? Dan emang sebenarnya kita pernah membahas nih Mbak Ika bahwa anak remaja putri itu sama ibunya memang ada momen-momen yang lagi sulit gitu. Ya kayak misalnya sekolah tuh kalau terlambat sedikit tiba-tiba mama marah gitu. Dari mana? Terus nggak boleh main sembarangan. Kalau anak-anak umur segitu kan dilarang main ke rumah temennya atau apa, ngerasa terkekang kayak gitu. Kayak mama nggak ngerti aku. Mama nggak ngerti aku, terus nggak boleh pacaran. Nah, itu kata-kata yang paling utama sebenarnya, nggak boleh pacaran. Wah, kalau udah nggak boleh pacaran tuh udahlah, kebebasan hilang gitu. Kamu jadi kayak kriminal gitu deh di rumah. Dan kamu waktu itu ini memberontak gitu ya? Berontak banget, sampai kabur dari rumah. Pernah kabur. Pokoknya ngerasa mama tuh, udahlah mama tuh nggak kalau bisa nggak usah ada deh. Cantik-cantik gini kabur kemana ya? Untuk tidak mama ada. nyarinya gimana gitu? Nyari kemana-mana. Dan waktu itu mama tuh tetap sendiri membesarkan Mama tetap dua sendiri. anak. Mama kerja. Mama kerja, mama cari uang. Mama kerja, mama yang cari uang. Mama cari uang gitu. Mama jaga adik, dan mama tuh bener-bener agamais banget gitu. Maksudnya bener-bener di agama tuh bener-bener dia tuh kuat banget. Jadi dia tetap sabar tuh, hadapin aku gitu. Tapi pada saat aku sudah beranjak dewasa, sudah umur 23, 22, itu sudah mulai stabil. Berubah. Tapi waktu itu mama kerja apa ya waktu anak-anak masih kecil-kecil? Asuransi. Jadi Macam-macam sih, kadang catering juga. Pokoknya semua dikerjain. Mama tuh hebat banget lah, pokoknya nggak pernah ngeluh. Nah, waktu beliau kena kanker itu, jadi papa kena kanker, mama juga kena kanker akhirnya di tahun 2010. Kanker apa mama kena kebetulan? Mama kena kanker paru-paru dan otak. Aduh, Padahal mama nggak ngerokok, nggak apa gitu, tapi kata dokter mungkin papa kan dulu ngerokok. Nah, di situ saya baru menyadari kalau didikan mama selama ini ternyata itu yang benar gitu. Pada usia berapa waktu itu tahu mama ternyata kena kanker? Saya umur 2010 itu. Dan waktu itu masih belum menyadari betapa peran mama tuh sangat besar waktu itu. Belum. Okay. Belum. Jadi waktu mama sakit pun kita sebagai anak juga namanya jagain orang sakit gitu sendirian gitu kan, sama adik juga sama kakak masih ngeluh-ngeluh gitu deh. Duh, mama nih kan kebetulan di Cina kan mama dirawat, jadi mau nyebokin mama aja masih komplain gitu. Di Cina kan nggak ada kayak di Indonesia kan dirawat gitu ya, ada suster, makanan dibuatin. Kalau di sana memang mereka cuman fokus ke medis, jadi makanan semua harus keluarga yang ngurus sendiri. Itu saya masih ngeluh gitu. Semuanya masih komplain lah. Sekarang mama nggak ada, rasanya kalau bisa turn back time. diulang lagi gitu. Kalau misalnya ada orang bilang kalau kamu potong tangan kamu supaya mama kamu bisa balik, saya mau. Gitu. Tapi makanya kalau ngelihat teman-teman gitu di luar tuh, saya sering bilang sama temen, kalian bersyukur loh punya orang tua gitu. Itu suatu berkah yang luar biasa dan nggak bisa tergantikan sama sekali gitu. Jadi harta itu kayaknya nomor sekian lah waktu mama nggak ada. Waktu mama nggak ada, apa yang tiba-tiba membuat Anda tuh berputar untuk nyadarin, beliau tuh yang Wonder Woman-nya gitu loh? Ya karena waktu saya berontak sama mama, waktu saya ngeluh sama mama, waktu saya curhat sama mama, yang dengerin cuman mama gitu. Ternyata saya nggak sadar. No one else? Nggak ada. Selain mama. Mama selalu siap angkat telepon saya mau jam berapapun gitu. Mama selalu setiap pagi nyiapin saya makanan, nyuapin saya. Kalau makanannya nggak enak saya ngeluh gitu, mama nggak pernah komplain. Tuh. Yang saya ingat waktu mama ada tuh negatif gitu. Pas mama nggak ada, baru saya ngerasain. Pada saat mama sakit dan merawat mama itu, ada momen mama lagi yang sangat jatuh berat gitu? Mama itu yang saya bilang Wonder Woman, waktu kena kanker, dia tahu stadium 4. Ini mama ya pada saat ini waktu mama koma. Ini mama koma. Ini koma ya. Mama itu di Cina. Ini mama koma, terus itu kue buat siapa? Ya, jadi mama di Cina itu waktu dia terkena kanker, dia masih ke pasien-pasien lain tuh jalan. Dia doain pasien-pasien lain semoga cepat sembuh dengan senyumnya setiap hari, setiap pagi. Akhirnya dia dapat predikat pasien teramah
itu rumah sakit itu ya. Akhirnya waktu mama ulang tahun, seluruh dokter dan suster datang ke ICU merayakan ulang tahunnya sama-sama. Dan pada saat itu mama koma. Jadi kue itu buat mama yang koma. Iya, tapi ada air matanya sih, nangis. Oh gitu. Sadar mama waktu itu. Memang mama bilang sih, mama mau bertahan hidup demi anak-anak. Jadi waktu dia sakit kanker itu dia sama sekali nggak pernah merasa kalau dirinya akan meninggal gitu. Beautiful. Kuat ya orang ini ya. Kuat banget, makanya saya juga bingung. Ini cerita yang biasanya kita selalu dengar, sayang sama orang tua, sayang sama mama gitu. Kayaknya nasihat itu selalu ada di kuping ya. Tapi kalau udah dengar cerita ini, betapa pada saat kita kehilangan, ini bener-bener real gitu loh. Emang harus dilakukan, itu bukan sekedar pepatah yang cuma kita dengarkan. Nanti ya kita lanjutkan lagi cerita dari Ika setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Waktu mama nggak ada, waktu mama udah nggak bisa bicara lagi sama kita, waktu mama udah nggak bisa, ya nggak ada lagi nggak gitu respon, ya. Nggak respon ya. Di saat itu ya saya baru ngerasa, waduh, kok sesingkat itu ya. Iya, nggak nyangka karena mama kan sehat, tiba-tiba 4 bulan kemudian tiba-tiba udah nggak ada, secepat itu ya. Dan apalagi saya sekarang baru menikah, nggak ada orang tua kan, nggak ada mama. Saya akhirnya ngebayanginnya yang sampai ke depan gitu, nanti melahirkan juga nggak ada mama. Peran ibu sebegitunya gitu pentingnya di kehidupan seorang anak gitu. Dan sekarang kan udah menikah, right? Apa dari mama yang ingin diambil, nilai-nilai hidupnya gitu, aksi-aksi beliau selama mama itu Baikah Hidup, perjuangannya yang sama pasti. mama Baikah Hidup, perjuangannya mama tuh nggak pernah, kalau kita nggak bisa makan atau kita tiba-tiba nggak punya apa-apa gitu terus habis itu ngeluh, atau dia tetap aja berjuang, apapun bisa jadi uang lah istilahnya gitu. Mama tuh bisa berdiri di Tanah Abang dari pagi sampai malam nggak ngeluh gitu, untuk apa aja, jualan baju kayak atau apa, semuanya dikerjain lah sama mama. Sosok yang paling berbekas karakternya mama yang berbekas di hatinya Ika nih, yang tadi akhirnya sampai bisa bilang mama tuh perempuan hebat gitu ya, dan itu baru tahu setelah nggak ada. Itu apa yang mau dicontoh, yang ingin nanti diikutin sama Ika tuh apa? Yang pengen diikutin ya pokoknya pekerja kerasnya mama, dalam segala hal nggak pernah ngeluh. Dalam dia menghadapi segala ujian cobaan di hidupnya, bayangin dia ditinggalin suaminya aja 2 kali meninggal. Itu kalau saya pikir kalau saya menghadapi itu kan mungkin nggak kuat ya. Mungkin saya bisa bunuh diri atau apa. Tapi mama tuh dengan senyumnya aja gitu tetap berjalan sebagai ibu yang baik, nggak pernah ke kiri, nggak pernah ke kanan. Tahu sendiri janda kan kadang-kadang godaannya juga banyak gitu kan. Cantik mama, tapi mama tetap stick berjalan di jalan istilahnya jalan Tuhan gitu, sesuai dengan jadi ibu yang baik. Terus apalagi saya ngelihat mama tuh Wonder Woman banget ya waktu mama sakit kanker itu. Siapa sih yang kuat mendengar dirinya tiba-tiba akan meninggal gitu dalam jangka waktu yang dokter bilang bisa besok, bulan atau minggu. Tapi dia tetap aja gitu ngasih senyum ke anak-anaknya gitu. Bahkan dia bilang, mami nggak kemana-mana nak gitu. Ika sama Ade tenang aja gitu, mami nggak akan ninggalin kalian. Mami pengen ngeliat kalian nikah, pengen ngeliat kakak menikah gitu. Sampai beliau koma pun beliau memberi konfirmasi buat anak-anak yang kuat. Mama itu meninggal pada saat Ade waktu itu bisikin ke kuping mama, Mami, kata Ade, Mami kalau mau pergi, pergi aja. Ade sama kakak bakal baik-baik aja. Langsung nggak berapa lama meninggal. Sebegitunya dia nggak mau lepas ya, karena mau memastikan anak-anaknya sudah ikhlas dan baik-baik saja. Itu yang mau saya contoh dari mama gitu. Kalau saya punya anak nanti. Ika sempat nggak pada saat mama sakit gitu ya, Ika pernah sempat ngomong nggak gitu, Mama maafin Ika ya karena selama ini gini kebalik. Kebalik gimana Kak? Jadi mama yang minta maaf sama saya, makanya itu saya bingung.
mama yang lihat wajah saya gitu. Waktu itu kan saya di Cina, saya sempat bilang sama mama, nakalnya saya nih, saya pamit dulu ya ke Jakarta sebentar gitu, karena kan memang saya ada rekaman kan single gitu. Saya bilang saya harus balik sama anak-anak Tequila waktu itu. Saya balik ke Jakarta sebentar, mama yang rawat adik ya sama kakak. Mama yang minta maaf sama saya, narik tangan saya, bilang, kakak, mama minta maaf